Selamat datang di Layar Emas. Malam ini, kita akan memasuki kisah gelap dari balik ruang jenazah sebuah rumah sakit tua. Sebuah cerita tentang benang merah yang seharusnya tidak pernah disentuh. Benang yang menghubungkan hidup dan sesuatu yang tidak lagi hidup. Cerita ini berjudul Benang Merah di Kaki Mayat. Jika lampu kamar Anda tiba-tiba meredup saat mendengar cerita ini, tetaplah tenang. Mungkin ada yang ikut mendengarkan bersama Anda. Mira, seorang petugas instalasi jenazah, sudah bekerja di rumah sakit itu selama 3 tahun. Ia bukan orang penakut. Ia sudah terbiasa melihat hal yang kebanyakan orang tidak sanggup lihat. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Rumah sakit sudah sepi. Jam dinding menunjukkan pukul 23.47 malam. Mesin pendingin ruang jenazah terus berdengung, membuat ruangan terdengar seperti gua kosong yang menambah mencekam suasana. Mira baru selesai mencatat data pasien terakhir ketika ia melihat sebuah loker jenazah nomor 17 sedikit terbuka. Padahal, ia yakin semua sudah terkunci. Ia mendekati loker itu. Udara dinginnya berbeda, lebih tajam, lebih menusuk kulit. Saat pintu loker dibuka perlahan, tampak tubuh seorang pria parubaya masih menggunakan kain putih rumah sakit. Semua terlihat normal, kecuali satu hal. Di kaki jenazah itu terikat sebuah benang merah. Benang itu menjulur keluar dari loker seolah menuntun ke tempat lain. Mira mengernyit. Siapa yang iseng begini? Gumamnya. Ia menarik benang itu sedikit untuk memastikan apakah ada seseorang yang lupa mencabut alat medis atau mungkin ada tanda identifikasi yang dipasang dokter. Tapi benang itu lentur seperti benang jahit biasa. Tidak mungkin dokter memasang benda sembarangan seperti ini. Saat ditarik perlahan, benang itu bergerak seolah ditarik balik dari arah lain. Mira spontan melepaskannya. Hening. Hanya suara lembut pendingin udara. Ia mencoba mengabaikannya, namun pikirannya tidak berhenti memikirkan hal itu. Siapa yang mengikat benang itu? Kenapa benang itu seperti merespon sentuhan? Mira menyalakan senter ponselnya dan mengikuti arah benang yang menjulur ke lantai. Benang itu melintas di bawah meja stainless, melewati troli alat medis, lalu menuju lorong belakang yang biasanya gelap. Hanya ada satu sumber cahaya, lampu kecil di ujung lorong yang berkedip-kedip. Semakin ia mengikuti benang itu, semakin terasa suasana ruang jenazah seperti menahan napas. Setibanya di penghujung lorong, benang itu berhenti tepat di depan sebuah loker tua yang sudah jarang digunakan. Loker 3B. Loker itu biasanya kosong. Sudah lama tidak ada jenazah yang disimpan di sana karena engselnya sering macet. Namun malam itu, benang merah yang Mira ikuti tadi tersedot masuk dengan cepat seperti ditarik oleh seseorang yang tak terlihat. Mira tertegun. Jantungnya berdegup keras. Ia menyorot senter ponselnya ke dalam loker 3B. Kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada jenazah, tidak ada petugas lain, tidak ada apa-apa. Hanya ruangan gelap dan lantai dingin yang dipenuhi debu. Saat ia mundur 2 langkah, terdengar bunyi ketukan dari loker itu. 1, 2, 3. Lalu, suara berbisik sangat pelan, seolah keluar dari dalam besi. Jangan putuskan benangnya. Lampu lorong berkedip keras. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, seolah sesuatu sedang berdiri tepat di belakang Mira, mengawasinya dalam diam. Mira membeku. Dan ketika ia perlahan menoleh,
Mira menahan napasnya. Untuk sepersekian detik, ia yakin melihat bayangan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Bayangan panjang, kurus, dengan kepala sedikit miring. Namun begitu ia menoleh penuh, bayangan itu menghilang, seolah menelan diri ke dalam gelap. Ruangan kembali sunyi, terlalu sunyi. Mira berusaha menenangkan diri, mencoba meyakinkan hatinya bahwa itu hanya ilusi mata karena ruangan terlalu gelap. Namun tubuhnya terus bergetar. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti lorong itu mengingat langkah-langkahnya, menghafal setiap napasnya, setiap ketakutannya. Mira menyalakan senter lebih terang. Ia memeriksa kembali loker 3B. Kosong. Benang merah yang tadi ia ikuti menghilang seperti tersedot ke dalam kegelapan loker itu. Ini tidak masuk akal, gumamnya. Ia memutuskan kembali ke meja kerjanya untuk menenangkan diri. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, terdengar suara gesekan perlahan dari belakangnya. Seperti sesuatu atau seseorang sedang menyeret kuku di lantai besi. Mira mempercepat langkah, tapi suara itu ikut cepat. Ia menoleh. Lorong kosong. Namun, lampu di ujung lorong tiba-tiba padam dan menyala lagi, seolah ada yang berjalan melewatinya. Mira tiba di meja catatan dan langsung duduk. Tangannya dingin. Ia menulis laporan seperti biasa, tapi entah kenapa jemarinya sulit digerakkan, seolah udara di sekitarnya lebih berat daripada biasanya. Tiba-tiba telepon ruang jenazah berbunyi. Nada derinya keras, menggema di seluruh ruangan. Mira terlonjak. Ia ragu-ragu mengangkatnya. Ruang jenazah, Mira bicara. Tidak ada suara, hanya hembusan napas pelan, panjang, seperti napas seseorang yang mencoba menahan tangis. Mohon jangan bercanda, kata Mira dengan suara gemetar. Ini ruang resmi, kalau butuh bantuan, tolong bicara. Dan kemudian, suara itu berbicara. Suara perempuan, sangat pelan, hampir seperti berbisik langsung di telinga Mira. Benangnya belum putus kan? Mira langsung meletakkan telepon itu. Napasnya berburu. Tidak mungkin, siapa itu? Dari mana dia tahu tentang benang? Ia memeriksa layar telepon. Tidak ada nomor masuk. Hanya tulisan, unknown caller. Malam semakin larut. Mira mencoba memeriksa kembali loker lain, memastikan tidak ada yang terbuka. Namun saat ia melewati loker 17, jenazah pria dengan benang merah, ia berhenti. Kakinya seperti terpaku. Karena kali ini, benang merah itu sudah tidak di kaki jenazah. Kaki jenazah bersih, teratur, rapi. Tidak ada benang sama sekali. Tapi benang itu kini berada di lantai, membentuk pola garis yang menuju ke arah Mira berdiri. Benang itu berhenti tepat di ujung kakinya. Seolah menyentuh, seolah memanggil. Tiba-tiba, lampu ruang jenazah berkedip kuat dan semua loker bergerak pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Mira mundur. Namun saat ia menoleh ke lorong, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Seseorang berdiri di ujung lorong. Bukan bayangan, bukan siluet, tapi sosok nyata. Pucat, tubuhnya kaku, kepalanya miring, dan dari kakinya menjuntai benang merah panjang terseret, mengikuti setiap langkah yang perlahan mendekat. Mira terpaku, tidak bisa bergerak. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Aku sudah mengikuti benangnya, sekarang giliranmu. Golap menyelimuti lorong ketika lampu terakhir padam. Sosok itu terus melangkah maju, menyeret benang merah yang menjulur dari kakinya seperti lintasan yang memaksa Mira untuk tetap diam di tempat. Lampu-lampu ruangan mati total, menyisakan hanya cahaya kecil dari senter ponsel Mira yang bergetar di tangannya. Cahaya itu memantul di lantai besi, menangkap siluet sosok tersebut sedikit demi sedikit. Tubuhnya pucat, kulitnya seperti dingin membeku. Menunduk dalam sehingga wajahnya tidak terlihat.
hanya rambut kusam yang menutupi. Dan yang paling membuat Mira merinding adalah benang merah itu terikat erat di kaki pria yang sebelumnya berada di loker 17. Mira mundur perlahan. Namun lantai besi ruang jenazah seperti menggemakan setiap gerakannya. Sosok itu berhenti tiba-tiba. Seakan mendengar suara kecil apapun. Mira menahan nafas. Hening terasa seperti jerat. Sosok itu menengok ke arahnya, masih dengan kepala menunduk. Kemudian terdengar suara lirih. Bukan dari mulutnya, tapi seperti muncul dari ruangan itu sendiri. Benangnya, ikuti benangnya. Mira menggigil. Tidak tahu harus lari atau tetap diam. Pria itu melangkah lagi. Langkahnya lambat, tapi setiap hentakan terasa seperti memecah udara. Suara besi gesek dari kaki meja yang tersentuh benang membuat lorong terdengar seakan hidup sendiri. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa meter, Mira akhirnya tersadar. Ini bukan jenazah yang bergerak. Ini seseorang yang dipaksa bergerak oleh sesuatu. Ia memalingkan wajah, berlari sekuat tenaga melewati lorong dingin itu. Senter di tangannya terus menari-mari, menciptakan bayangan ganjil di dinding. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya, seolah menolak Mira keluar. Dari belakang terdengar langkah yang mengikuti. Tidak cepat, tidak agresif, justru pelan, teratur, dengan ritme yang sama seperti langkah jenazah yang ditarik ke ruang mayat. Sebuah ritme yang bukan milik manusia. Mira tiba di pintu ruang jenazah, menarik gegangnya dengan panik. Pintu itu berat, seolah ada yang menahan dari dalam. Setelah beberapa detik, pintu terbuka keras, membuat Mira hampir jatuh. Ia keluar dan menutup pintu itu kembali. Nafasnya terengah-engah, tangannya dingin seperti es. Namun ketika ia hendak menghubungi bagian keamanan, telepon di ruang perawat berbunyi. Nada deringnya sama seperti yang ia dengar di ruang jenazah. Mira tidak mau mengangkat. Tapi dering itu semakin keras, semakin memaksa. Sampai akhirnya berhenti sendiri. Layar telepon berkedip menampilkan satu pesan masuk dari pengirim tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Benangnya sudah menuju kakimu. Mira menoleh ke bawah dengan gemetaran. Lantai koridor rumah sakit terlihat normal. Tapi, jika ia perhatikan lebih dekat, ada garis tipis merah yang mulai muncul dari ujung lorong. Garis itu bergerak, merayap pelan seperti hidup, menuju dirinya. Mira panik dan berlari menuju ruang staf lain. Namun saat ia melewati kaca besar di dinding, ia melihat pantulan dirinya. Dan sesuatu lain, tepat di belakangnya. Sosok pria dari loker 17. Dengan kepala miring. Benang merah di kakinya bergetar seperti mengikuti nafas Mira. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk melalui pantulan kaca. Dengan suara berbisik seperti berasal dari jauh, terdengar, "Jangan lari, bukan kau yang dicari." Mira berhenti. Jantungnya serasa membeku. Jika bukan dirinya, lalu siapa? Dan mengapa benang merah itu terus mengikutinya? Dan pikiran itu membuat tubuh Mira serasa lumpuh. Jika sosok itu bukan mencarinya, lalu siapa? Namun sebelum Mira sempat berpikir lebih jauh, garis benang merah yang tadi merayap di lantai kini mulai bergerak lebih cepat, seperti ular merah yang mengejar bayangannya. Mira langsung mundur, menabrak pintu kaca ruang perawat.
Kaca itu bergetar keras, memantulkan wajah Mira yang pucat dan sesuatu lain di belakangnya. Sosok pria dari loker 17 tidak lagi bergerak lambat. Ia kini muncul di ujung lorong, tetap dengan kepala miring, tetap menyeret benang merah, tetapi langkahnya lebih teratur. Seperti berjalan menuju seseorang yang sangat ia kenal. Dan bukan Mira. Mira menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia tahu ia tidak bisa terus lari tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Dengan senter di tangan, ia berlari menuju ruang administrasi pasien, membuka pintu dengan cepat. Komputer masih menyala. Beruntung, shift sore lupa mematikannya. Mira mengetik dengan tangan gemetar. Pasien loker 17, data medis. Nama pasien muncul, Reno Santosa, 48 tahun. Pekerjaan tidak tercatat. Penyebab kematian, kecelakaan tunggal, ditemukan di pinggir jalan. Namun ada satu catatan tambahan yang membuat Mira merinding. Status pasien tidak memiliki keluarga. Tidak ada kerabat yang mengaku mengenal. Mira memijit pelipisnya. Kalau bukan keluarganya, siapa yang dia cari dengan benang itu? Ia mencoba menelusuri laporan kecelakaan Reno, memeriksa detail terakhir sebelum jenazah dibawa. Di halaman paling bawah ada satu kalimat yang baru saja diunggah sore ini, entah oleh siapa. Korban ditemukan memegang segumpal benang merah di tangan kanan. Mira membeku. Benang merah itu bukan dari rumah sakit. Itu milik Reno. Tapi kenapa? Dan untuk siapa? Tiba-tiba komputer mengeluarkan bunyi notif pelan. Satu pesan baru masuk di layar sistem. Padahal sistem komputer ruang administrasi tidak seharusnya menerima pesan apapun. Pesan itu hanya berisi, cari nama Aruna. Mira mengetik nama itu dengan ragu. Tidak ada data pasien bernama Aruna pada shift malam ini. Tidak ada pasien masuk bernama Aruna sejak 2 bulan terakhir. Namun ketika ia menggulir ke bawah, ada satu nama tersembunyi di daftar pasien lama, tertulis dalam huruf abu-abu buram. Aruna Santosa, anak, hilang. Status, tidak ditemukan sejak 3 tahun lalu. Catatan tambahan, kemungkinan korban penculikan. Penyelidikan belum tuntas. Mira membacanya sambil menahan napas. Santosa, nama belakang yang sama dengan Reno. Jadi, pria itu adalah ayahnya. Mira berbisik. Dan seketika semuanya terasa masuk akal. Benang merah itu bukan sekedar benda. Itu jejak, sebuah petunjuk yang Reno bawa sebelum meninggal. Jejak yang seharusnya menuju Aruna. Seseorang yang hilang. Seseorang yang belum ditemukan. Namun sebelum Mira sempat memikirkan apa langkah selanjutnya, dari arah lorong terdengar suara pintu besi berderak keras. Sangat keras. Seperti ada yang menabraknya dari dalam. Mira menoleh perlahan, dan ia melihat sesuatu yang membuat seluruh darahnya berhenti mengalir. Benang merah dari lantai kini memanjat naik ke dinding, menggambar bentuk seperti peta. Garis itu membentuk arah yang mengarah keluar ruang administrasi, menuju sayap barat rumah sakit, tempat yang selama ini ditutup untuk renovasi dan jarang dipakai. Senter Mira berkedip, lorong ikut berkedip, dan dari balik kaca pintu, Mira melihat sosok pria itu lagi. Kepala miring, tetapi kali ini ia tidak hanya berdiri. Ia sedang menunjuk ke arah benang merah yang membentuk arah itu. Seakan memerintah. Ikuti. Mira tahu ia tidak punya pilihan. Ia harus mencari Aruna atau siapapun yang menjadi tujuan benang itu. Namun, saat ia melangkah keluar ruang administrasi, tiba-tiba telepon dinding berbunyi. Cukup sekali. Hanya sekali. Dan suara di seberang berkata jelas, Mira, jangan pergi ke sayap barat. Itu bukan hanya tentang benangnya. Saat Cahyo menunduk, benang merah itu kini melilit kakinya sendiri, seolah hidup dan bergerak seperti makhluk bernyawa. Ia langsung tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Benang itu menegang, menarik, seperti sedang mencoba menggeretnya ke arah bangku mayat yang sebelumnya ditempati si jenazah tanpa identitas. Tidak, jangan!
Cahyo memegang lututnya, mencoba menahan tarikan yang semakin keras. Rasa dingin merayap dari telapak kakinya, naik ke paha, lalu ke dada. Ia merasa seolah sedang diseret oleh sesuatu yang tak punya bentuk, tapi bertenaga. Fajan berusaha mendekat, namun setiap langkahnya terasa berat, seolah udara di ruangan itu menolak kehadirannya. "Cahyo, lepasin! Lepasin cetap!" serunya panik. Cahyo melihat benang itu terus menarik, semakin kuat, semakin cepat, semakin tak wajar. Dalam kepanikannya, Cahyo tiba-tiba teringat sesuatu. Benang ini bukan pengikat, ini penuntun, penunjuk, atau penagih. Dengan sisa-sisa kekuatan dan keberanian yang tersisa, Cahyo meraih pisau bedah terdekat. Tangan kirinya bergetar, tapi tetap ia ayunkan pisau itu, trak. Benang merah itu terputus. Seketika, ruangan forensik menjadi gelap gelombang. Lampu berkelip-kelip, angin dingin menerjang. Dan dari ujung ruangan, suara langkah kaki menyeret terdengar lagi. Set, set, set. Fajar memeluk dinding. Cahyo tetap terduduk di lantai, nafasnya kacau. Mereka berdua melihat wujud samar itu muncul. Perlahan, semakin jelas, hingga akhirnya terlihat. Sosok mayat yang tadi menghilang. Namun kali ini berbeda. Wajahnya lebih pucat, matanya lebih kosong, dan dari sudut bibirnya menggantung ujung benang merah yang sama, meneteskan semacam cairan hitam pekat. Mayat itu mengangkat tangan, dan dari sela-sela jari, benang merah kembali menjulur, merayap di lantai seperti ular kecil yang mencari mangsa. "Dia nggak mau berhenti," bisik Cahyo, suara yang nyaris hilang. Tiba-tiba, dari arah pintu suara keras menggelegar. Brak! Dokter Arman muncul, menekan saklar darurat. Lampu UV forensik menyala menyilaukan, membuat sosok mayat itu tersentak mundur. Benang merah yang menjulur itu berasak, mengerut, lalu mencair. "Saya sudah bilang, benang merah itu bukan bagian tubuh, itu tanda. Dan orang yang melihat tanda itu biasanya tidak akan dibiarkan pergi." "Tanda apa, Dok?" Cahyo menelan ludah. Dokter Arman menatap mereka dengan mata yang penuh beban rahasia Rama, lalu menjawab pelan. "Tanda korban yang ingin kasusnya diungkap. Dan kalian sudah dipilih." Cahyo dan Fajar saling berpandangan. Kaki mereka gemetar, nafas tersengal, tapi sebelum mereka bisa bertanya lagi, lampu ruangan kembali berkelip. Sosok mayat itu yang tadinya menghilang, kini muncul berdiri di belakang mereka. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Benang merah itu kembali terulur, mengarah ke mereka berdua. Cahyo dan Fajar membeku. Hanya suara Dokter Arman yang terdengar pelan, nyaris seperti gumaman. "Kalau kalian ingin hidup, kalian harus mengikuti kemana benang itu membawa." Lampu padam. Gelap total. Dan di tengah kegelapan, terdengar suara lirih seperti bisikan dari dunia lain. "Ikuti aku." Tamat.